warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Di sini kita bersama Hamanis, ya. Hanan, Manan, Ihsan, Ustadz Kembar 3. Alhamdulillah mereka beberapa hari ini lagi roadshow atau safari dakwah keliling Bangka Belitung. Di Bangka kita awali dari Pangkal Pinang, kemarin Sungai Liat, Bangka Selatan, dan hari ini fokus di Pangkal Pinang lagi. Dan insya Allah besok kita akan meneruskan agenda dakwah bersama Hamanis di Bangka Barat. Di sini sudah lengkap semuanya, dan Hamanis datang ke Bangka Belitung ditemani oleh orang tuanya juga. Ada abah ya yang datang sini. Jadi hari ini kita akan ngobrol asik lah bareng Hamanis. Ini sangat luar biasa, 3 orang kembar. Yang lebih dahsyatnya lagi, mereka adalah para penghafal Quran. Hebatnya di mana? Hebatnya pasti orang tuanya yang hebat. Telah bisa mendidik anak kembar 3, tapi bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Oke. Kita akan ngajak ngobrol ya sama Bang Ihsan, Bang Hanan ya, Hanan, Manan, Ihsan. Ya. Oke, mungkin bisa diperkenalan dulu itu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya Abdul Hanan Jamaluddin. Saya yang kedua Abdul Manan Jamaluddin. Saya Abdul Ihsan Jamaluddin. Duduknya udah otomatis nih sesuai Sesuai itu ya. Kami di sini bersama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Manan, Hanan, Ihsan. Hanan, Manan, Ihsan. Maksudnya udah berapa kali berapa hari bersama mereka masih lupa ya namanya. Ya. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita yaitu Ketua Pengprov Odot, yaitu Wandi Wanjus, Pak Kori. Oke, kita langsung aja ya ngobrolnya. Mungkin ke Abah dulu ya, Abah ya. Nah, Abah, jadi mereka adalah kembar 3 dan para penghafal Quran. Gimana nih, Bah, cara pola mendidik anak, apalagi kembar 3 yang karakternya mungkin apakah ada kesamaan karakternya atau beda-beda sehingga bisa menjadi anak-anak ustadz yang sangat luar biasa dan penghafal Quran juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya silaturahmi lagi ke Bangka Belitung atau Pangkal Pinang sini ya. Saya kesini yang keempat kali ya. Yang dulu ketika tahun 99 juga pernah kesini. Ketika masih sepi kayaknya sebenarnya ya. Karena pun saya waktu itu mampir aja. Tapi alhamdulillah luar biasa. Kalau kita berbicara tentang pola didik anak, intinya begini, mendidik itu tidak bisa mendadak. Jadi mendidik itu tidak bisa mendadak. Jadi tiba-tiba pintar itu nggak bisa, tiba-tiba bisa jadi hebat nggak bisa. Jadi semuanya adalah proses. Hebat itu kan istilah, ya. Kalau katakan orang hebat tuh ya Nabi Muhammad yang hebat. Kita tuh nggak ada yang hebat, ya biasa-biasa aja. Tapi yang jelas, ketika kita ingin anak kita bisa baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, yang pertama adalah yang beberapa tempat sudah saya sampaikan. Jadi kalau Anda seorang ibu, ya seorang bapak, seorang ibu ya, yang jelas minimal punya 3 hal dalam diri kita orang tuanya. Jadi kalau anak kita ingin menjadi penghafal Quran atau anak kita jadi apa saja sebenarnya, intinya adalah dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah buat jadwal istiqomah dengan anak. Jadi jadwal istiqomah bertemu dengan anak. Bertemunya kapan, jam berapa misalnya.
kapan orang tuanya harus menyempatkan. Jadi bukan orang tua sempat, tapi kapan orang tuanya harus menyempatkan. Gitu. Bikin jadwal istiqomah bertemunya ngobrol. Kalau dulu saya punya jadwal itu dengan anak tuh pada maghrib itu wajib duduk dan murojaah, baca Quran bersama setiap pada sholat. Yang wajib adalah pada maghrib dan pada subuh. Isya mereka silakan masing-masing, tapi yang jelas ada pertemuan dalam 24 jam atau 12 jam itu ada bertemu dengan anak, ngobrol. Kita baca Quran, kita ngobrol. Jadi ada komunikasi. Karena komunikasi yang bagus dengan anak itu meningkatkan kecerdasan dengan anak. Ya, Bang En ngobrol dengan anak ceria, anak suka. Ketika anak diminta untuk melakukan sesuatu, anak tuh suka cita gitu melakukan. Tapi kalau udah jauh, jarang bertemu, nggak ada jadwal bertemu, maka anak tuh jauh dengan ayah. Jadi istilah aku sayang ayah itu cuma anak-anak itu cuma manipulasi aja gitu, sebenarnya di hatinya nggak gitu. Ya, nanti butuh kita itu cuma butuh jajan, bukan butuh yang lain. Jadi harus ada jadwal istiqomah bertemu dengan anak, ngobrol dengan anak, hafalan bareng, baca Quran bareng atau apa saja. Kalau anaknya 5 tahun, ajarin anaknya hafalan Quran tuh 5 menit saja. Jadi kalau anak masih ikro, anaknya 7 tahun, ajarin 7 menit saja. Jangan dipaksakan anak 7 tahun diajarin 1 jam. 1 jam itu bikin stres bagi anak kalau ngaji itu. Iya, jadi tergantung umurnya. Ini umurnya 1 tahun misalnya, maka cukup 1 menit aja ajarinnya. Adek, rukun Islam berapa? 5. Berapa? 5. Rukun Islam 5 itu nempel di anak. Jadi rukun Islam itu 5. Jangan disebutin satu-satunya dulu. Diulang-ulang ya. Iya, seperti itu. Jadi mendidik tidak bisa mendadak, harus punya proses. Tapi yang jelas orang tuanya harus lebih sabar daripada anaknya. Kayak orang sakit nih. Orang sakit sama nungguin orang yang sakit, yang harus lebih sabar yang sakit atau yang nungguin yang sakit? Yang nungguin. Disuapin susah banget sih makan, nggak bisa begitu. Justru yang nungguin orang yang sakit harus lebih sabar daripada yang sakitnya tadi. Nah, mengajar pun seperti itu. Yang mengajar harus lebih sabar daripada yang diajari. Kalau zaman dulu saya diajarin tuh dipukul pakai rotan dulu. Iya, pakai rotan. Ini pakai lidi, namanya Iya. lidi kabung tuh. Lidi gede gitu ya. Dulu mendidik begitu. Sampai dipukulin. Tapi orang dulu, ke anak dulu mah nurut, dipukul nggak pernah dendam. Pas sekarang Nah sekarang enggak, Lapor. polisi Kalau sekarang lapor. lapor sana sini, Masya Allah. Itu bedanya karakter. Maka karakter orang dulu dan sekarang berbeda. Kalau orang dulu karakternya tuh kuat, baku, ya, baik, kuat. Kalau sekarang balem, baik tapi lemah, iya kan? Nyolong sandal aja gagal gitu. Iya tuh, nyolong sandal aja gagal tuh. Baik, itu yang buruk, lemah, itu ya. Jadi yang pertama adalah bikin jadwal bertemu dengan anak. Gitu. Saya pun bukan seorang ahli, bukan. Saya itu tidak pernah merasa ahli, misal hebat, nggak pernah. Justru saya pernah banyak belajar dari orang. Saya pernah datang tuh ke sebuah kampung, ada seorang istri, anaknya 5, bangunnya jam 3, nyuci, masak, ngepel, suaminya bangun jam 4:30, ini kopi ini saya. Pulang dari musola dikasih makanan, walaupun cuma singkong. Itu ibu yang luar biasa itu. Sekolahnya SD, tapi karakternya luar biasa. Ke anaknya, ke suaminya, padahal rumahnya biasa, penghasilannya sangat sedikit gitu. Tapi seperti itu. Itulah orang hebat, bukan kita. Kita mah apa-apa kadang gampang ya. Kita mah keluarga afiah semua. Ya apa-apa nggak pernah, jarang, susah banget lah kalau kita kan. Ya, tapi kalau kita lihat ke orang lain susah, tapi menjamu tamu luar biasa. Ke suaminya baik, luar biasa. Ke istrinya baik, luar biasa. Oke, yang kedua. Yang kedua itu adalah ini yang saya lakukan kepada anak saya, ya. Yang saya lakukan itu ada tip-tip yang lain, orang lain pasti ada yang lebih luar biasa. Ini sekedar
menyampaikan apa yang pernah dilakukan. Bikin sistem, dua sistemnya, sistem kecil dan sistem besar. Ya, kalau Pak Ketua ingin anaknya hafal Al-Quran, bikin sistem di rumah, minimal murotal 12 jam di rumah. Apalagi anak yang seperti masih kecil tuh, walaupun dia main dengar murotal, ngerekam gitu. Contoh anak saya belum bisa baca Quran, tapi Ad-Duha udah hafal, Al-Hakumut udah hafal, At-Takasur tuh, Al-Hab udah hafal, malah belum diajarin hafalan gitu. Dipancing baca Al-Hakumut, gimana awalnya? Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, dia langsung nyamber sendiri gitu. Dan saya nggak pernah maksa orang hafal. Kemarin juga nggak pernah saya paksa menghafal, nggak pernah. Cepat menghafal, ibu enggak pernah. Dari dulu sampai sekarang tuh, ya, perasaan sih nggak pernah marahin anak-anak, paling ngediemin pernah gitu. Ya, kalau kesel apa sih ya diem gitu. Kalau kesel sama anak jangan dimarahin, diemin aja cukup gitu. Tapi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama, sebentar aja gitu. Jadi bikin sistem. Kalau sistem besar kan masukin pondok, sistem kecil di rumah murotal atau suruh lihat orang-orang ngaji. Dulu pun kembar itu di rumah saya kan tuh banyak santri ngaji itu, yang saya ajarin duluan anak-anak orang, anak sendiri ngedengerin ya. Makanya saya sering ngajar kemana-mana, ngajar anak-anak, ibu-ibu, tapi diniatin ngajarin anak. Nih kalau ibu-ibu punya anak, ibu jadi seorang guru ngajarin anak orang lain, niatin ngajarin anak sendiri, barokahnya kena ke anak. Ulama dulu tuh Bu, ya Mas Pak, orang tua dulu, para kiai ngajarin santri banyak, anaknya dilemparin keluar, betul nggak? Anaknya sendiri dilempar ke orang. Kenapa? Pendidikan. Karena kadang kalau ngaji dengan bapaknya itu ngeyelisasi, ya ada aja gitu, seperti itu. Tapi yang jelas barokah ngajar anak orang, diniatin ngajarin anak sendiri. Ngajarin istri orang, niatin ngajarin istri sendiri. Kenapa? Barokahnya nyampe. Karena ngajarin istri itu nggak gampang katanya. Ngajarin istri gampang nggak? Gampang. Gue ngaji sebentar, ya, WA dulu, jawab dulu. Ada begitu. Ya jamaah yuk. Enggak lah, kan? Ada begitu nggak? Oh banyak. Ustadz mau di luar, di dalam bukan ustadz, kadang-kadang begitu. Iya, ustadz mau keluar, di dalam bukan. Gitu. Itu ya ada gitu, seperti itu. Kadang kita nyalain lentera di luar, di dalam gelap. Harusnya gimana? Lentera nyalain di rumah dulu, di dalam baru di luar. Istilahnya begitu. Jadi pertama harus ada berjadwal bertemu istiqomah. Yang kedua, bikin sistem kecil dan sistem besar. Harus tegas sama anak. Saya juga ngomong begini sama teman-teman. Saya pun yang belum mondok ada di dua lagi yang kecil. Iya, pengen cepet ke pondok, sayang halangin. Jangan dulu, sama abah aja belajar. Orang pada belajar sama abah sih keluar gitu kan. Iya, pengen tahu pondoknya, ada waktunya. Nanti ke pondok juga. Ini SMP baru ke pondok gitu. Yang terakhir adalah ya orang tua atau gurunya action duluan, jadi contoh ya, jadi aktor, jadi aktris, jadi memberikan contoh duluan. Kalau anak nyuruh hafalan, minimal bapaknya rajin baca Quran. Nyuruh sholat, bapaknya nggak sholat, nah kan itu lain gitu. Nanti dibalikin sama anak, bapak nyuruh aja kerjaannya, bapak kagak sholat nyuruh sholat, kan begitu. Anak dulu nggak gitu, anak sekarang begitu, pandai dia ngebalikin ya. Orang tua marahin, dia balik marahin, lebih galak lagi kan begitu ya. Ibunya cuma melotot, dia bukan cuma melotot, ibu melotot. Wah, sambil pegang apa tuh gitu. Jadi aktor
kalau tidak bisa jadi contoh minimal ngasih contoh, kalau tidak bisa jadi contoh minimal ngasih contoh. Nah begitu. Kadang kita ini ayo cintai Al-Quran, nah dia sendiri kapan baca Quran atau jarang. Jadi antara omongan dan pekerjaan beda, maka Allah marah di situ. Odoj apa artinya? Wande Wanjus baca kagak tuh? Waktu saya di Serang ngisi acara Wande Wanjus, saya bilang, Anda ketuanya baca nggak saya sejus? Ya, kadang-kadang enggak juga. Anda mikul dosa gitu. Bertanggung jawab ini beneran ini. Jangan kita berkuar-kuar tapi justru kita terbakar sendiri. Jadi ada komunitas pencinta Quran, oke, ketuanya siapa, ngobrol sampai di mana cinta Qurannya, kan begitu. Kan harus dibuktikan dulu. Jadi jangan sampai kita terkenal di dunia tapi di langit redup, nggak terkenal. Mendingan di bumi tidak terkenal tapi di langit terkenal, kan begitu. Maka jadi itu saya juga ngajak sama teman-teman komunitas motor, waktu pernah kita datangi di mana, Cikarang gitu ya, motoran baca Quran di jalan. Jangan cuma kan ada kamera baca Quran. Memang Allah punya kamera, ya Allah lebih hebat lagi, malaikat tahu ya. Nah seperti itu. Jadi yuk sama-sama kita belajar. Saya pun sama belajar. Saya orang tua yang cerewet sama anak. Sampai sekarang pun ngaji gitu. Tanya sendiri, ngaji sebelum tidur. Iya, ngaji dulu minimal al-muluk gitu. Makanya kalau sekamar dengan saya tuh terpaksa kadang-kadang. Ya, barangkali begitu. Ya kenapa? Karena kayak gitu. Sholat bangun, ngaji dulu. Nah kan kalau jauh kan lain, bisa agak delay sedikit gitu kan. Kalau sama saya kan enggak gitu. Kenapa? Karena saya orang tua, gitu aja. Teman-teman, canda-canda, waktunya begini ya begini gitu. Ya, jangan kebablasan. Orang tua harus seperti teman, kayak teman semua main bola bareng, apa bareng. Giliran ibadahnya enggak. Ya, jangan goes doang semangatnya ya. Goes gitu. Jasmani rohaninya digoes apa enggak ya gitu. Jadi saya bukan seorang ahli walaupun sering berbicara di mana-mana, tapi yang jelas yang kita lakukan kita sampaikan, mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman gitu. Sama saya juga masih punya guru gitu, harus punya guru tuh. Wande Wanjus tuh harus punya guru. Siapa gurunya? Saya sering tanya tuh di Tasikmalaya, di Bandung, di Garut, di Serang, di Subang, saya tanya Wande Wanjus itu siapa gurunya? Kalau sanadnya ada nggak, sanadnya dari mana? Karena itu yang menentukan, bukan cuma gebiarnya aja. Ya, setuju nggak? Iya, guru kami ini jelas ada gurunya gitu loh. Ya, harus ada. Kalau zakat itu ada bagian apanya tuh? Badan hukumnya gitu yang bertanggung jawab tentang itu. Iya, kayak Badnas itu kan ada pelindung gitu, ada segala rupa, ada pengawasnya gitu ya, ada yang bagian fatwanya dan sebagainya begitu. Nah, sama komunitas pun harus begitu, jangan cuma jalan aja gitu ya. Karena kadang-kadang komunitas itu ketika diajak belajar malas belajarnya. Saya ngasih wadah di rumah, yang mau ngaji Quran silakan gratis di rumah. Oh iya, siap datang 4 orang. Ya diajarin, pulang kasih makan, kan gratis, pulang kasih makan lagi. Tapi untuk hal ini memang luar biasa berat. Tapi bukan berarti harus berhenti, harus terus jalan. Ya saya bilang begini, mengkritisi tetap harus jalan. Ya, jadi kan motivasi tetap harus jalan. Oh kurangnya saya di sini, kurangnya di sini, ya, gitu. Jadi masukan, gitu ya. Ketika ada masukan itu, oh catat berarti harus begini, seperti itu untuk kebaikan. Ya, mereka bukan orang hebat, bukan ustad. Bilang ke saya, kamu bukan ustad, makanya abang aja, mau supaya ustad itu profesor kalau di kita itu. Makanya saya juga nggak mau pakai ustad, udah abah aja deh. Sekarang udah punya cucu, udah abah aja selesai ya. Abah itu kakek,
gitu, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, saya sangat seneng nih ada komunitas Hodoj, ada ya banyak di Jakarta ya, banyak komunitas. Kita sering ngobrol sama mereka juga. Tapi yang jelas adalah kita harus minimal ada yang 3 tadi deh. Ya, kalau ada yang 3 tadi, insya Allah berkah. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ceramah. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Iya. Ini ada suatu inspirasi baru ya dari dari Abah, bagaimana pola mendidik. Jadi harus bikin jadwal istiqomah. Pada saat kita udah jadwal istiqomah, maka harus sering komunikasi nih sama anak. Memang betul ya apa yang disampaikan Abah. Memang sering kita dengan kesibukan pekerjaan kita, kadang kita tidak ada waktu itu untuk meluangkan sedikit komunikasi dengan anak ya. Ini banyak terjadi. Maka kadang ya cara anak ya cara kita sendiri jadi masing-masing. Jadi artinya di sini cara didiknya keteladanan ya Pak ya. Keteladanan. Jadi pada saat kita memberikan contoh, insya Allah anak juga akan menjadi teladan yang paling baik mungkin orang tuanya sendiri itu. Kita kembali ke Bang Hanan, Manan dan Ihsan. Oke. Apa nih yang ingin disampaikan atau motivasi untuk para generasi muda atau anak-anak kaula muda di Bangka Belitung sehingga bisa menjadi para penghafal Al-Quran dan menjadi generasi terbaik? Dari Bang Hanan dulu kayaknya. Bang Hanan yang ganteng ya, insyaallah. Ya. Dipuji kepleset. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini nasihat sebenarnya buat kita juga ya. Buat kita juga, mudah-mudahan pemuda-pemudi di Bangka Belitung juga bisa mengambil manfaatnya. Bicara tentang anak muda, bicara tentang akhir zaman, kondisi saat ini, saya teringat pesan-pesan ulama di akhir-akhir zaman ini. Ada 3 amalan yang masih harus dipegang erat. Yang pertama sholawat, yang kedua istighfar, yang ketiga Quran. Bahkan ada ulama yang mengatakan cukup sholawat dan juga Al-Quran. Karena kenapa? Istighfar ini bisa diwakilkan oleh sholawat, karena sholawat bisa menghapuskan dosa-dosa juga. Jadi 2, sholawat dan juga baca Quran. Kenapa dengan begitu? Dengan kita memperbanyak sholawat, kita bisa membentengi diri dari apa-apa yang tidak seharusnya ada dalam badan diri kita. Kemudian dikuatkan lagi dengan baca Al-Quran. Baca Quran bisa menjadi benteng yang luar biasa buat anak-anak muda untuk menghindari fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Karena terlalu banyak orang yang gak punya benteng, begitu ada tradisi baru mereka cepet banget ikutnya, cepet banget masuk. Misalkan ada challenge apa, kan misalnya kan di media sosial ada tuh hashtag challenge apa gitu, mereka ikut padahal belum tahu apa faedahnya, manfaatnya gitu. Dan mudah-mudahan dengan kita semakin dekat dengan Al-Quran itu bisa menjadi benteng buat anak-anak muda khususnya di akhir zaman ini. Amin. Jadi ketika waktu kita digunakan untuk kegiatan positif, khususnya Al-Quran, pada hakikatnya waktu kita tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang, karena segala sesuatu amal yang kita lakukan itu Allah sedang simpan. Jadi waktunya mungkin dalam pikiran kita habis karena buat ngaji, tapi enggak. Jadi semuanya Allah simpan. Nanti Allah akan bayar pada waktu yang tepat, Allah gantikan. Jadi kalau kita sibuk di masa muda ini dengan Al-Quran, Allah jadikan Allah cerahkan masa muda kita, dan Allah akan lanjutkan masa tua kita. Jadi nggak ada yang namanya kekhawatiran, Maka ada guru-guru kita pernah mengatakan juga bahwasanya kita hidup, kita lahir ke dunia
kadar kesenangan kita, kadar kesedihan kita sudah Allah tetapkan. Nah, kalau saat kita masih muda nih senang terus, maka siap-siap saat tua nanti kita tinggal menikmati susahnya aja, sedihnya aja. Tapi saat muda kita susah-susahan berjuang menghafal Quran, kita sedih-sedih bagaimana melewati perjuangan menghafal Quran, maka kesenangan tadi akan Allah siapkan, Allah akan buka saat kita nanti sudah tua, sudah mulai beranjak dewasa, banyak batu loncatan yang akan kita dapati barokah dari mana? Daripada Al-Quran. Anak muda seberapa penting harus membaca Quran? Pentingnya penting banget. Kenapa? Al-Quran itu bisa menguatkan hidup kita. Al-Quran itu menjadi penuntun kita, terutama anak muda. Anak muda zaman sekarang kan banyak yang gampang galau, gampang rapuh ya. Putus cinta dikit, aktif status, fotonya lagi nyeratin nadi ya. Ekstrim. Anak muda biar nggak gampang rapuh, gampang baper, gampang emosian, ya bertemannya dengan Quran. Namanya berteman kan pasti bertemu, ngobrolnya dengan apa? Dibaca. Ya minimal sehari selembar, kalau bisa 1 hari 1 juz. Insya Allah seiring waktu masa iya sehari selembar terus. Karena yang namanya keberkahan waktu itu nyata. Kita bisa misalkan baca 1 juz itu paling lama sejam. Tapi karena seringnya kita baca sehari 1 juz, Allah kasih itu keberkahan waktu. Lama-lama 1 juz itu bisa kita baca hanya dalam 30 menit, 20 menit. Itulah namanya keberkahan waktu. Karena seringnya interaksi dengan Quran, mulut terbiasa, nggak kaku lagi. Kaku baca Quran karena jarang dibaca. Kalau udah setiap hari dibaca 1 juz itu bisa ya paling lama setengah jam 1 juz itu. Gak apa-apa, walaupun belum bisa 1 juz 1 jam lebih nggak apa-apa, baca aja terus. Insya Allah itu akan menjadi penyemangat buat anak muda biar masa mudanya cerah, kuat, nggak gampang rapuh, nggak gampang terkontaminasi segala macam. Intinya teman terbaik Al-Quran. Ada komunitas One Day One Juice ya, kita mengajak ya, dimanapun silahkan bergabung di komunitas One Day One Juice ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita di saat kita sedang turun. Karena yang namanya serigala mau nerkam kambing sendirian pasti berani. Tapi kalau serigala yang mau diterkam ternyata kambingnya 1000, gerombolan kabur, takut diserang serigalanya. Begitu juga dengan kita nih manusia, jangan suka menyendiri di kamar main HP, kemana nonton drakor gitu kan. sendirian terus ya gampang diserang sama setan, digodain terus tiduran, terus nonton, terus main. Tapi kalau udah ngumpul bareng-bareng sama komunitas, udah rame-rame, insya Allah bakal kuat. Yang ada setan takut menggodain kita, nggak berani, asal kita bersama-sama istiqomah. Asalkan ngumpul itu bukan main HP semua. Abang sekarang musimnya ya. Ngumpul nih, ini nyata main HP semua. Ada begitu sekarang. Mabar. Saya pulang dah. Bosan mau pulang. Ngapain saya dong gitu. Seperti itu. Jadi memang One Day One Juice itu harus melebarkan sayap. Maksudnya mewadahi apa kebutuhan umat. Misalnya yang pernah saya lakukan itu orang yang suka dengan nasyid, sok adakan lomba nasyid ya. Gitu, lomba nasyid. Ada orang yang suka dengan marawis, ya kita wadahi. Kita pancing dulu dengan seperti itu, kita pancing lagi nanti supaya itu suka baca Al-Quran. Makanya adakan pelatihan Al-Quran. Karena kalau kalimatnya ngaji yuk, kita ngaji yuk, karena orang tuh nggak respect. Yuk pelatihan Quran, beda judul, motivasinya lain. Seperti itu. Pakai kalimatnya beda. Pada isi itu juga sebenarnya, ya. Tapi ada cara-cara tertentu yang memang ada orang yang bisa di bidangnya itu. Seperti itu. Jadi yang pernah saya lakukan kursus makhrijul huruf. Materi abah ya. Jadi dalam 2 jam pulang sudah tahu huruf dan tahu cara baca, belum ke tahsin, baru perkenalan doang. Tapi itu udah modal dan sudah bisa diajarkan lagi ke anak di rumah. Berikutnya baru pelatihan tahsin Quran. Jadi pertama kursus makhrijul huruf, siapapun bisa datang. Nah setelah itu kita ada pelatihan
adakan pelatihan. Nah kalau udah seperti itu, sudah mulai termotivasi, nanti jadwal apapun, kegiatan apapun, ya biasa orang lebih semangat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Yang jelas sih orang-orang yang di dalamnya harus lebih semangat, karena saya juga di komunitas dulu berapa tahun gitu ya, seperti teman-teman semua gitu, ketika udah nikah punya anak aja berhenti gitu. Berhenti itu dalam artian bukan berarti tetap jalan dakwah gitu, tapi koridornya beda itu seperti itu. Jadi dakwah saya itu lama di Batam, hampir 20 tahun saya di Batam. Dari nikah punya anak 8 di Batam. Jadi di Batam udah ramai, di Batam udah maju, majlis sudah jalan, saya pulang gitu. Kalau kata teman saya, ente dari nol udah bagus pulang, tidak apa-apa, lanjutkan sama antum. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah banyak tuh tamatan-tamatan orang Timur Tengah, LC banyak. Nah udah banyak LC nih, giliran saya sekarang harus pindah. Sekarang banyak juga LC, Bang. Iya. Dari tahun 2000. Lulusan Covid. Iya. Sekali. Iya, banyak ya. Jadi begitu. Apa namanya? Bisa deh kita adakan nanti. Oke, siap. Itu juga alhamdulillah bisa ketemu dengan Bang N. Coba ketemu bisa sinergi. Nah kalau udah sinergi, insya Allah jadi energi. Iya. Seperti itu. Insya Allah. Ya, luar biasa ya pembicaraan kita hari ini dengan orang-orang keren, ganteng, masih jomblo ya? Ya begitu bisa jadi. Jomblo ya, masih jomblo. Kebalik kita komunitas One Day One Juice, insya Allah kita akan terus mempublikasikan edukasi itu bagaimana kita bersahabat dengan Quran. Jadi pada saat ini kita lihat virus yang luar biasa itu bukan hanya virus corona ya. Virus corona itu ada obatnya, ada penawarnya. Tapi saat ini yang melanda generasi muda kita, generasi yang lagi labil itulah virus game online. Maka Al-Quran itu bahkan tidak tersentuh sama sekali. Bahkan walaupun ada HP-nya, ada aplikasi Qurannya, itu nggak digubris, tapi yang digubrisnya lebih game online. Ini melandanya sangat luar biasa. Nah, makanya kita dari One Day One Juice itu ada program, kita melihat nih di beberapa situasi kita punya program yang ngaos. Ngaos itu ngaji on the street. Nah, jadi kita lihat nih ada keramaian model di alun-alun. Kalau di Pangkal Pinang ini ada alun-alun, ada taman juga kita ngaji gitu. Kita bikin halakoh pengajian. Nah, terus untuk program bulanan juga kita ada kalkulus kajian ala ustadz ya. Nah, itu pembahasannya lebih dengan ketafsir. Itu udah ada silabusnya. Itu kita buat berkelanjutan. Nah, maka kita dari One Day One Juice ini mengajak beberapa komunitas lah. Artinya apapun aktivitas kita, apapun komunitas kita, yuk kita kembali ke Quran. Karena Quran adalah huda atau petunjuk. Al-Quran adalah penawar bagi kita semua. Kita berpegang pada Al-Quran, insya Allah semuanya akan menjadi generasi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kalau sahabat-sahabat semua mungkin Pak Por, ini dari Amanis apa nih yang perlu disampaikan ke Pak Kori ya langsung. Jadi ini kalau mungkin Abah sudah menyampaikan bagaimana bukan trik gitu ya, ada tiga macam tadi, istiqomah, kemudian sistem, dan terakhir menjadi aktor itu sebagai orang tua. Nah sekarang dari segi dari para ustadz bertiga yang kembar ini, motivasinya bagaimana dulu? Maaf ya Bapak, saya bertanya ke mereka, apakah ketika masuk pondok di level usia SMP itu sudah terbersit untuk menjadi seperti ini begitu? Dan menurut saya kan tiga orang ini memiliki tiga karakter yang berbeda. Mungkin bayangan saya memiliki tiga impian yang masing-masing gitu. Apakah memang sudah kompakan dulunya begitu? Gitu ya. Sudah, yuk kita lulus pondok, kita khatam Al-Qur'an sama-sama, kemudian kita nanti jadi
ustadz yang kembar 3 begitu misalkan. Oke, mungkin apakah mungkin di antara mereka ada janjian seperti itu, kita nggak tahu. Nah, ini yang saya penasaran gitu, Pak. Apa motivasi dari para ustadz ini sehingga kok mau atau bahkan bisa menjalani semua proses itu dan akhirnya menjadi seperti ini gitu. Tadi Abah sudah menjelaskan dari sisi orang tuanya, sekarang kita ingin mendengar dari sisi para ustadznya sendiri, proses yang dijalani, kemudian apakah dulu memang mungkin selalu akan menghadapi banyak hambatan gitu ya. Namun apakah memang dulunya saling menguatkan atau bagaimana, atau mungkin ada satu yang ingin berbelok arah mau mungkin menempuh jalan yang lain, kita nggak tahu. Nah itu yang kalau boleh ingin kami dengar gitu. Jadi kalau dari tiga-tiganya punya cerita masing-masing kan pasti masing-masing mengalami itu. Nah itu yang ingin kita, jadi futur itu kan kami pun istiqomah 1 hari 1 juz kan sangat berat, Bang. Artinya ya kita berjalan, tapi tiba-tiba ketika ada aktivitas yang lain, ada godaan-godaan kesibukan dunia, itu membuat kita jadi suka telat selesainya, suka telat laporannya. Nah itu mungkin dari kami, tapi bagaimana dari para ustadz bertiga sendiri, yang apalagi yang masih muda gitu, bisa melewati semua itu, apa resepnya gitu kan, seperti apa cobaannya, itu yang ingin kami dengar kalau boleh tahu. Ya. Boleh cerita satu persatu. Kalau tadi dibicarakan bagaimana awalnya bisa masuk pondok, apakah itu ada keinginan sendiri, itu ada 2 orang tua, karena pengen kita lebih paham agama, dan juga kenapa kita mau dimasukin pondok, karena kita dulu penasaran, Pak. Kita sering dengar bahwasanya pesantren tempat buangan katanya. Tempat pesantren itu orang-orang nakal yang biasanya udah nggak bisa diurus di rumah, orang tua ditaruh pesantren gitu kan. Dan kita penasaran pesantren itu seperti apa, akhirnya udah kita masuk pada akhirnya kita pindah pesantren yang memang fokus ke Quran. Nah, di situ mulai kan, kalau tadi kan bilang apakah ada janjian gitu kan. Nah, dulu kita awal-awal menghafal sama ngerasain yang namanya futur berat gitu kan. Akhirnya pembimbing kita sampai nanya, kalian tuh tujuannya apa ngapal Quran? Di situ mulai terbesit, karena dulu kita memang ada keinginan buat jadi pemain bola ya. Iya. Jadi pemain bola. Akhirnya setelah ditanya gitu sama pembimbing tahfidz, kita itu ngumpul ya bertiga ya. Ngumpul apa ini, Bang? Kita bertiga mengadakan konferensi meja bundar waktu itu. Kita ngobrol bareng-bareng bertiga. Kita tuh entah kenapa ya waktu itu kepikiran, kalau kita ngeliat ibu-ibu hamil 1 anak kan gede perutnya, gimana Umi ya 3 orang, gedenya semana, pasti lebih berat. Akhirnya kita di situ ngerasa kayak kasihan sama orang tua kan, anak 1 aja kadang orang tua kerepotan, ini 3. Wah pasti pas lagi rewel segala macam sulit. Mulai dari situ tuh jangan sampai deh kita di dunia nyusahin orang tua, di akhirat nanti juga nyusahin orang tua. Minimal di dunia walaupun kita beranggap, tapi orang tua nggak tahu ya, tapi saya yakin orang tua pasti senang aja ngedidik kita. Kita ngerasa bertiga nih nyusahin orang tua di dunia, tapi seenggaknya nanti di akhirat kita nyenengin orang tua dah gitu. Jangan sampai bikin orang tua menderita di akhirat karena kelakuan yang nggak baik seperti itu. Kalau ditanya janjian apa enggak sih, ya paling janjian juga ngobrol kayak tadi, kita punya komitmen. Cuman kalau untuk sama-sama di jalur Quran, jalur dakwah ini ya mengalir aja, kan dari kecil emang nggak bisa beda, baju sama, semuanya sama, makan bareng. Mungkin karena keadaan seperti itu yang alhamdulillah membuat jalur kita sama. Alhamdulillah itu komah. Lebih kita waktu bertiga sempat mikir lagi duduk-duduk, Abah kan Ustadz dari masa iya anak jadi pemain bola gitu. Akhirnya kita yang itu kepikiran, oh iya ya, jadi kita nyebur sekalian deh ngapal Quran gitu. Jadi alhamdulillah dengan kita membuka hati, lebih dibuka, pikiran lebih dibuka, ternyata Allah tuh lebih membuka banyak jalan kemudahan. Jadi gitu kira-kira. Alhamdulillah. Motivasi buat anak muda biar istiqomah gimana? Beristiqomah kalau udah nyemplung di komunitas Dewan Juz atau sering baca Quran, nyemplung sekalian, bahasa sekalian. Kalau kayak kita ke kolam renang kan, kalau datang ke kolam renang yang kita celupin kaki doang, kitik nggak segar, yang kerasa kali ujung kaki doang, tapi begitu semua badan nyebur, segernya minta ampun. Begitu juga dengan Quran, baca mau jangan malas-malasan, jangan setengah-setengah, udah
Bismillah, niatin tiap hari targetin satu hari 1 juz misalkan, ceburin diri, insya Allah hidupnya segar, hidupnya lebih bertenaga, bersemangat, ngerasa ada tujuannya, ada arahnya. Hidup nggak punya tujuannya karena nggak tahu arahnya kemana. Kenapa nggak tahu? Karena pedomannya nggak dibaca, penuntun hidupnya nggak dibaca, seperti itu. Alhamdulillah. Pusing. Oke, luar biasa ya, semangat. Jadi yang di akhir ya, mungkin kita udah hampir masuki waktu asar ya, waktu asar. Jadi kita minta dari Hamanis untuk closing statement ya, untuk kita ajakan untuk mengaji dan gabung dengan komunitas One Day One Juz gitu, insyaallah. Bagi seluruh anak-anak muda mau tua, silahkan. Yang pengen punya teman yang bisa untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, gabung di komunitas One Day One Juz. Dimanapun daerahnya insya Allah ada. Mau di Jakarta ada, mau di Banten ada, apalagi di Bangka Belitung ada banget. Cari komunitasnya, gabung, insya Allah menjadi partner bukan hanya di dunia tapi juga partner menuju ke surga. Ini Udah. siapa lagi? Mana? Ada satu. Ada ulama mengatakan kita akan bisa terlihat kualitasnya di teman duduk kita. Kalau teman duduk kita ahli Quran, ahli ilmu, insya Allah walaupun kita nggak pintar amat, kita nggak alim banget, seenggaknya kita berteman dengan mereka, nanti di surga berkumpul bersama mereka. Yuk kita masuk bersama di komunitas One Day One Juz. Apa mungkin keadaan sekarang masih seperti ini, masih pandemi, insya Allah mudah-mudahan ke depan keadaan jauh lebih baik. Insya Allah Hamanis bisa berkumpul bersama One Day One Juz, khususnya Bangka Belitung. Sahabat itu bisa menjadi jalan kita menuju surga. Dengan kita gabung ke Odoj, pasti kita mendapatkan banyak sahabat yang baik, sudah pasti, yang soleh-soleha. Seandainya ada salah satu anggota ataupun member Odoj yang Allah angkat menjadi kekasihnya Allah, kemudian ditaruh ke dalam surga. Ketika dia di dalam surga, dia ngeliat kok nggak ada teman-teman Odoj yang lain gitu kan. Dia minta pada Allah, ya Allah, semua member, semua anggota yang pernah bertemu dengan saya, yang pernah ngaji dengan saya, masukkan semua ya Allah ke dalam surga. Seketika itu Allah ambil kita di neraka, dimasukkan ke dalam surga. Berkat wasilah punya teman yang baik. Makanya gabung di Odoj, insya Allah banyak teman yang baik, kita masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua dimanapun berada, pada hari ini kami mengajak semua di sini ada kepengurusan di Bangka Belitung, ada DPA Odoj Pangkal Pinang, ada DPA Odoj Bangka Selatan, dan ada DPA Odoj Kabupaten Bangka, dan kita juga tergabung dalam Pengprov Odoj Provinsi Bangka Belitung. Insya Allah, ayo kita mengaji tanpa tapi. Insya Allah kita dari DPA Odoj Pangkal Pinang akan mengajak seluruh masyarakat Pangkal Pinang untuk kita cinta Quran, kita mengaji walaupun cuma 1 ayat 1 hari, dan tingkatkan pada saat kita udah bisa mengaji 1 hari 1 ayat, ya, kita mulai dengan lanjutkan dengan 1 hari 1 surat, bahkan 1 hari 1 juz. Insya Allah kita juga dari kepengurusan Odoj maka harus memberikan keteladanan. Jangan sampai yang disampaikan di surat As-Saff ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Jangan kita mengajak orang mengaji tapi kita tidak mengaji. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka akan sangat besar azab Allah pada saat kita tidak bisa merealisasikan apa yang kita lakukan. Ya, mungkin pembicaraan kita, obrolan asik kita cukup sampai di sini ya hari ini. Nanti ada bagian keduanya lagi, dan insya Allah ikuti setiap aktivitas dari Hamanis itu di Instagram apa? Instagram @kembar3hamanis. YouTube-nya? YouTube-nya Kembar3 Hamanis.
Iya, ikuti aja nanti insya Allah di follow ya, jangan lupa di follow. Begitu juga dengan DPA Kota Pangkal Pinang dan DPA Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Induk dan Pengprov Bangka Belitung. Oke, terima kasih Sama-sama. Bang Hanan, Bang Manan, Bang Ihsan. teman-teman. Dan insya Allah kita masih mereka masih melakukan aktivitas dakwah di Bangka Belitung sampai tanggal 22. Besok kita ke Bangka Barat dan insya Allah ini tidak sampai di sini ya, dengan Abah juga kita akan mengadakan training-training tentang Quran, motivasi-motivasi tentang Quran. Insya Allah di bulan-bulan selanjutnya kita dari DPA Odot Pangkal Pinang akan terus aktif itu mengadakan pelatihan-pelatihan dari balita anak-anak mengaji sampai lansia mengaji insya Allah. Terima kasih semuanya. Ucapkan terima kasih Bang Hamanis. Sama-sama. Semoga betah di Babel ya insyaallah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.